warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Dita Mistik. Kali ini saya akan membawakan kisah yang mengerikan. Kisah ini berjudul Manten Mayit, yang ditulis oleh Dioseta. Jika kalian suka dengan cerita ini, like, subscribe, dan komen. Di sana sudah ada beberapa warga yang memandang keluarga Pura dengan wajah yang pucat. Itu Pak Kades, itu, tunjuk salah seorang warga. Aku dan Pak Kades menatap menuju arah itu dan mendapati ada sekumpulan orang berwajah pucat berdiri dengan raut wajah yang datar, menyebar di lahan yang cukup luas di depan gapura desa. Seorang perempuan dan 3 orang pemuda. Wajah mereka pucat dengan urat di tubuh mereka membiru. Rambut mereka berantakan dan mata mereka memutih, persis seperti pemuda yang kesurupan tadi. "Mas, mereka siapa?" tanya Naya yang mulai merasa takut. "Kalau dugaanku benar, mereka juga orang-orang yang dirasuki oleh suruhan setan pengantin itu," balasku. "Mereka tidak mendekat seperti pemuda tadi. Namun warga juga tidak gegabah menghampiri mereka. Kami takut bila salah langkah, bisa terjadi sesuatu yang tidak diinginkan terhadap orang-orang itu." "Dayang-dayang pengantin mayit wis teko. Balekno sirah ndoro pengantin putri yen isih sayang nyowo." Salah seorang dari makhluk itu berbicara dengan nada mengancam. Dari gerak-gerik dan cara bicaranya, aku menebak dialah yang memimpin kelompok setan-setan ini. Mendengar ucapan itu, Pak Badri ketakutan dan memeluk erat bungkusan yang ia pegang. Warga pun menoleh ke arah Pak Badri yang mengetahui bahwa benda itu adalah benda yang dicari setan-setan itu. "Sirah menungso kui, apa sirah kue kabeh?" ancamnya lagi. Mendengar ucapan itu, seorang pemuda mendekati Pak Badri dan berdiri tepat di hadapannya sembari tetap membawa obornya. "Jangan harap, gak akan kami biarkan kalian merampas milik orang lain di desa kami," ucap pemuda itu. "Nurutin kemauan setan aja sudah salah, apalagi takut sama ancaman setan," ucap warga itu. Satu persatu warga mendekat ke arah Pak Badri dan melindunginya dari pandangan orang-orang yang dirasuki itu. "Menungso goblok, mati kowe!" teriak sosok yang dirasuki itu sembari menyeret kakinya dengan cepat menuju ke arah kami. "Selama seorang Dananjaya Sambara ada di sini, takkan kubiarkan kalian menyentuh warga desa Kandimaya," ucapku sembari bersiap menyambut serangan setan itu. Suara ayat-ayat suci melantun dari mulut seluruh warga yang berkumpul di sini. Ayat-ayat itu seolah sudah mereka hafal di luar kepala, hingga terdengar begitu menenangkan. Tapi aku tahu, lantunan ayat itu begitu menyakitkan untuk setan-setan yang merasuki orang-orang itu. Benar saja, belum sempat setan itu mendekat ke dalam desa, tiba-tiba mereka mengerang kesakitan. Mereka benar-benar tersiksa dengan ayat-ayat suci yang dibacakan warga desa. Aku benar-benar tidak menyangka akan hal itu. Aku menggunakan kesempatan ini untuk mendekati mereka satu persatu dan melepaskan setan itu dari tubuh mereka. Di tengah ritualku, tiba-tiba aku mendengar suara dari kejauhan. Suara itu mendekat seperti suara lonceng yang berbunyi dengan cepat. Terlambat, mereka datang. Dayang-dayang pengantin mayit datang. Saat matahari terbit, tak ada satupun kepala kalian yang masih menempel di tubuh kalian, ancam salah seorang yang masih dirasuki oleh setan suruhan pengantin mayat itu. "Jadi kalian hanya diperintahkan untuk mengancam," ucapku sembari berdiri dan meletakkan tanganku di kepala orang itu. Beberapa bait ayat suci kubacakan untuk memberi pelajaran pada setan itu. "Panas! Manusia sialan, lepaskan aku!" teriak setan itu. Memang aku sengaja tidak mengusirnya. Setidaknya aku ingin memberinya pelajaran agar mereka tidak lagi berani mendekat ke desa ini. "Mereka akan datang!" Salah satu perempuan yang kerasukan tertawa dengan girang mendengar suara itu.
Suara itu benar-benar memberiku firasat yang tidak enak. Jelas, sosok yang datang bukanlah sosok biasa seperti setan-setan yang merasuki orang-orang ini. Ada suara langkah kaki kuda bersama lonceng yang terus berbunyi. Warga yang sedari tadi membacakan ayat-ayat suci pun terhenti gentar dengan suara-suara itu. Itu yang menyerang desa saya. Kereta kencana itu membawa puluhan pocong haus darah yang menyerang warga desa saya, ucap Pak Badri ketakutan. Aku tahu sosok yang mendekat mungkin berbahaya, namun aku tidak akan gentar dan tidak akan membiarkan makhluk-makhluk itu melukai warga desa. Dan benar saja, tak lama kemudian sebuah kereta kencana mendekat dan berhenti tepat di hadapan kami. Seekor kuda jadi-jadian menarik kereta yang dihiasi ukiran kayu tua itu. "Hati-hati, Mas," ucap Naya memperingatkanku. Aku mengangguk dan menanti sosok apa yang akan muncul dari kereta kencana itu. Tapi entah mengapa tawa setan tadi terhenti saat melihat kereta kencana itu. Ia seolah mencari sesuatu yang tidak ia temukan. "Hati-hati, kita mungkin bisa melihat kereta kencana itu, tapi kita tidak bisa melihat pocong-pocong yang dimaksud Pak Badri," teriak salah seorang warga. Benar, mungkin warga desa hanya manusia biasa yang tidak mampu melihat makhluk tak kasat mata. Tapi bagaimana mungkin aku tidak menyadari sosok yang dimaksud Pak Badri? "Di mana? Tuan di mana?" Tiba-tiba setan itu berteriak. Tidak mungkin kereta kencana datang tanpa membawa dayang-dayang. Aku mengerutkan dahi. Mungkin saja yang kami lihat benar. Kereta kencana ini kosong. Tidak ada satupun yang menumpanginya. Tapi apa maksudnya ini? Di tengah kebingunganku, tiba-tiba terdengar suara bising yang mendekat. Cahaya lampu motor menyilaukan mata kami yang masih terpaku pada kereta kencana itu. "Pantas saja motornya sering mogok. Kami bawa motor udah kayak bawa kuda," terdengar suara Pak Le dari jauh bersama motor itu. "Kan buru-buru Pak Le, udah kemalaman ini," suara Cahyo menyusul ocehan Pak Le itu. Benar saja, dari balik kegelapan, Pak Le dan Cahyo datang dengan menaiki Vespa tua miliknya. Ada keramaian di depan desa, mereka pun berhenti dan memarkirkan Vespanya. "Pak Le, ini kan kereta kencana yang tadi. Kok ada di sini?" ucap Cahyo. "Lambuh, bukannya kamu udah Pak Le suruh ngurusin pocong-pocongnya?" "Udahlah Pak Le, tapi kan pocongnya doang," Cahyo menjawab ucapan Pak Le. Pak Le menggeleng sembari mencabut sandalnya. "Ya, kudanya sekalian toh Panjul," balas Pak Le sembari memukulkan sandalnya sementara Cahyo berusaha menghindar. "Tunggu, jangan-jangan hilangnya pocong-pocong yang menumpangi dan mengikuti kereta kencana ini adalah ulah mereka." "Pak Le, Cahyo," aku memanggil mereka yang masih saling beradu mulut. Danan, bentar Pak Le, itu udah dijemput Danan," ucap Pak Le yang masih kesal. Tapi sebelum melangkah lebih jauh, Cahyo terhenti. Ia pun tersadar dengan keadaan di tempat ini. Ora mungkin dayang-dayang Doro kalah kalau menungso kaya kowe. Gak mungkin dayang-dayang Tuan kalah oleh manusia seperti kalian." Setan itu tidak percaya dengan apa yang terjadi. Walau berbicara seperti itu, tetap saja aku bisa melihat bahwa dirinya gentar. "Bentar Cul, biar aku selesaiin masalah di sini," ucapku yang mendekati sisa-sisa setan yang merasuki orang-orang itu. Mereka mencoba untuk mundur, tapi ada Cahyo di belakang mereka yang membuatnya tidak berani bergerak. Dengan sigap, aku menangkap kedua kepala yang tersisa, seorang pria dan seorang wanita. Lantunan ayat suci kubacakan dan membuat mereka meronta kesakitan. Namun aku tidak berhenti sampai akhirnya sosok itu tak lagi menguasai orang-orang itu. Tepat setelah setan itu menghilang, kuda jadi-jadian yang menarik kereta kencana itu pun menghilang, menyisakan kereta kayu tanpa penumpang. "Danan," panggil Cahyo. Aku menoleh ke arahnya, namun ia malah melemparkan wajahnya ke arah salah satu sisi di antara langit malam. Dia di sana.
sepasang makhluk yang diceritakan oleh Naya, sepasang pengantin mayit yang mengincar kematian seluruh keluarga dan keturunan Pak Badri. Saat melihatnya langsung, jelas aku merasa mereka makhluk yang berbahaya. Pengantin pria itu jelas merupakan sosok setan yang menjadi dalang semua ini, dan yang mengikutinya adalah mempelai wanita yang melayang-layang tanpa kepala. Dan satu hal yang membuatku bingung sekaligus ngeri, apa hubungan mempelai wanita itu dengan Pak Badri? Apa benar makhluk itu adalah anaknya? Kuterima tantangan kalian. Desa ini akan menjadi tempat perayaan pernikahan kami. Tepat setelah purnama besok malam, seluruh iring-iringan kami akan tiba di desa ini. Kita rayakan pernikahanku dengan banjir darah. Makhluk itu mencoba mengancam kami. Aku melihat beberapa warga desa menelan ludah mendengar ancaman itu. Walau begitu, masih ada warga yang berusaha menenangkan Pak Badri. Tenang saja, Pak. Warga desa Kandimaya sudah tidak lagi takut dengan setan, ucap warga itu sambil menepuk punggung Pak Badri.